Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sukron Makmun, SOS MSI, selaku dosen pengampuh mata kuliah Isu dan Kebijakan Otoda, kelas B.1.1. Dalam video ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang penerapan konsep Smart City di era globalisasi. Dan daerah yang kami ambil sebagai contoh yaitu Kabupaten Situbondo. Bisa di next operator. Nah, adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Kuku Adi Widodo dengan NIM 1063, Virus Putra Azuro dengan NIM 1086, Zidan Rizky Sean dengan NIM 1114, R. Abdillah Faton dengan NIM 1134, Firman Dwi Prasetyo dengan NIM 1139, Satrio Wibowo dengan NIM 1140, dan yang terakhir yaitu Gunawan Bisana dengan NIM 1154. Topik pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, apa saja inovasi yang diusung Kabupaten Situbondo dalam menerapkan Smart City. Yang kedua, hal apa saja yang dipersiapkan oleh Kabupaten Situbondo sebelum menerapkan Smart City. Yang ketiga, bagaimana manfaat setelah diimplementasikan konsep Smart City di Situbondo. Untuk pembahasan, saya serahkan kepada rekan saya yang bertugas. Baik, yang pertama ada latar belakang. Dalam perkembangannya, sistem informasi serta layanannya, Kabupaten Situbondo telah menerapkan beberapa bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu bentuk pembaharuan sistem informasinya, yaitu Kabupaten Situbondo telah membuat sebuah sistem, yaitu Situbondo Smart City, sebagai salah satu wahana untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Situbondo yang madani, mandiri, serta lebih beriman, sejahtera, dan berkeadilan. Next. Oke, selanjutnya inovasi yang diusung Kabupaten Situbondo dalam menerapkan Smart City. Kabupaten Situbondo telah sukses mengimplementasikan 3 program percepatan implementasi Smart City atau yang biasa disebut dengan Quick Win. 3 Quick Win tersebut yakni dari pilar Smart Governance, Smart Economy, dan Smart Environment. Yang pertama, Simple Puter. Simple Puter merupakan singkatan dari Sistem Pelayanan Publik Terpadu sebagai Quick Win dari pilar Smart Governance. Simple Puter adalah sistem pelayanan publik terpadu yang diselenggarakan dengan berkeliling atau biasa disebut dengan MLIJO, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga tingkat desa untuk memudahkan kegiatan pelayanan masyarakat. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Situbondo yang memanjang, Simple Puter dapat dijadikan solusi yang efektif serta cerdas untuk menyelesaikan masalah pelayanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Layanan publik Simple Puter juga ditransformasikan dalam bentuk digital sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dimanapun dan kapanpun melalui website simpleputer.situbondo.go.id. Yang kedua, Kobesa. Kobesa adalah singkatan dari ekonomi kebersamaan yang merupakan quick win dari pilar Smart Economy. Kabupaten Situbondo merupakan daerah dengan potensi pertanian, peternakan, dan perikanan. Kabupaten Situbondo memiliki potensi untuk mensukseskan peningkatan perekonomian melalui inovasi pengintegrasian beberapa sektor potensial tersebut. Pada implementasi Kobesa, pemerintah Kabupaten Situbondo menerapkan konsep teknologi Smart Farming 4.0. Selanjutnya, Kabupaten Situbondo mendirikan resto pakan ternak dan gelar produk sorghum. Pemerintah Kabupaten Situbondo juga menciptakan sistem aplikasi guna mendukung peningkatan keberhasilan program ekonomi kebersamaan agar tercipta sinergi di antara beberapa sektor perekonomian sebagai tujuan utama dari quick win ekonomi kebersamaan tersebut. Baik, melanjutkan apa yang dikatakan dan tadi, yang ketiga adalah semangat. Semangat sendiri adalah Smart Mangrove Terpadu yang merupakan suatu inovasi untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian alam yang merupakan quick win dari pilar Smart Environment. Program Smart Mangrove Terpadu adalah upaya pemerintah untuk melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem mangrove yang kemudian dipadukan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di kawasan pesisir sekitar. Dalam implementasi
program Semangat, pemerintah Kabupaten Situbondo mewujudkan target penanaman 100.000 pohon bakau per tahun dengan capaian luasan hingga 1.255 hektar di tahun 2020. Kabupaten Situbondo sendiri telah terhitung berkontribusi dalam penyerapan karbon dioksida atau CO2 sebanyak 165 ton dan cadangan karbon sebanyak 45 ton kepada dunia. Selain itu, kualitas air laut di sepanjang pantai Situbondo sangat terjaga sehingga produksi budidaya sektor perikanan terus meningkat. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Sebenarnya ada hal apa saja yang dibicarakan oleh Kabupaten Situbondo sebelum menerapkan Smart City. Dalam menerapkan konsep Smart City yang akan diterapkan oleh suatu daerah, tentunya terdapat beberapa aspek yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, ini dilakukan agar penerapan konsep Smart City dapat berjalan dengan optimal. Salah satunya dengan infrastruktur yang dapat menunjukkan implementasi Smart City. Di mana dalam mengusung Smart City, suatu jaringan dari koneksi antar daerah harus stabil. Tanpa adanya infrastruktur seperti yang stabil, maka suatu komunikasi akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Situbondo membangun suatu jaringan internet untuk menunjang misalnya kegiatan publik. Dalam pembangunannya, jaringan ini pemerintah membangun fiber optik di kantor desa agar nantinya terjadi konektivitas lembaga pemerintah desa dengan kabupaten. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini dibutuhkan untuk menggunakan dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah daerah dalam konsep Smart City. Apabila SDM yang dimiliki masih kurang, maka infrastruktur tersebut tidak akan berjalan optimal dan implementasi Smart City di Kabupaten Situbondo tidak akan maksimal. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu melakukan sosialisasi bagaimana konsep yang menjadi dasar dalam penggunaan suatu aplikasi atau website yang telah dibangun. Yang ketiga adalah peraturan daerah tentang penerapan Smart City. Peraturan daerah ini dibuat agar dalam konsep implementasi Smart City menjadi jelas serta transparan. Peraturan ini dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2022 tentang rencana induk dan arsitektur sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo. Next. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat setelah diimplementasikannya konsep Smart City di Situbondo. Nah, jadi manfaat dari adanya Smart City ini bagi Kabupaten Situbondo sendiri yaitu yang pertama, ada peningkatan infrastruktur. Yang kedua, ada mewujudkan aspek yang membangun pengembangan society. Kedua hal ini berhubungan karena dengan bukti adanya peningkatan infrastruktur dan dari sistem manajemen pelayanan publik. Ini mendukung dengan fokus pengembangan pada SDM melalui pengetahuan, kompetensi, dan pemahaman terhadap teknologi informasi. Mewujudkan aspek yang membangun pengembangan smart city juga yang perlu dukungan seperti ketersediaan internet, kecepatan internet yang tinggi, serta adanya data center sebagai keperluan pada aplikasi pelayanan publik di Kabupaten Situbondo. Yang ketiga, ada meningkatkan pengembangan tata kelola pemerintahan yang komprehensif, kreatif, dan inovatif yang berdasarkan dengan ilmu teknologi. Melalui pendekatan komunikasi dan informasi yang efektif dengan stakeholders yang terkait. Yang keempat, mensejahterakan, mencerdaskan civil society yang berada di Kabupaten Situbondo. Dan yang terakhir, memudahkan hubungan antara badan pemerintah satu dengan badan pemerintah lain yang melalui digital atau berbasis online. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dijelaskan tadi yaitu berdasarkan hasil analisis pengaruh terwujudnya Smart City di Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan dengan terciptanya pelaksanaan program Smart City di Kabupaten Situbondo. Dapat dilihat pada berjalannya inovasi pelayanan yang efektif dan efisien, pemanfaatan teknologi informasi atau TI, dan inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sesi selanjutnya adalah diskusi melalui media MMP. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan materi dan juga perkataan dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.